Dunia sedang tidak baik-baik saja. Konflik geopolitik di Timur Tengah membara. Selat Hormuz, jalur minyak dunia, sedang dicekek oleh Iran yang lagi ngamuk. Otomatis harga minyak global naik. Indonesia sebenarnya amat sangat rentan dengan situasi ini karena mobilitas kita, kehidupan kita itu sangat tergantung pada BBM. Dan kalau harga minyak naik, ongkos transport pun pasti akan ikutan naik. Ini naik, harga barang ikutan naik, inflasi. Dan kalau ini berkepanjangan, ujung-ujungnya bisa krisis ekonomi. Cadangan BBM nasional, hitungannya hari. Babe kita nawarin solusi, yaitu mengkonversi motor bensin ke motor listrik. Apapun lah. Tapi menurut gue ada satu pertanyaan yang jarang sekali muncul di dalam diskusi kebijakan energi. Kenapa sepeda nggak pernah masuk di dalam diskusi itu? Yuk kita bahas. Let's do this. Roll the camera and action! Let's do this! Rock and roll! What's up rock and roll? Dan kita langsung ke masalah aja deh ya, nggak usah kebanyakan babi bu. So, seperti yang udah kita ketahui bersama-sama, si Pala Kuning dan si Pala Peyang ini memutuskan untuk tandeman ngajak Iran tawur. 13 days into the mission, the Pentagon says Iran has no navy, no air force, and its ability to respond with drones and missiles is down 90%. Perang dan pemimpin Iran tewas kena rudal. Chaos lah langsung. Iran langsung bikin serangan balasan yang bikin repot hampir seluruh negara di kawasan yang sedang berkonflik. This will give President Trump more options, especially while the Iranians continue to attack cargo ships in the Strait of Hormuz to block the flow of oil. Salah satu yang paling krusial adalah Selat Hormuz. Ini selat yang jadi akses keluar masuknya minyak dunia. Sekitar 20% keluar dari Selat Hormuz untuk ke area Asia. Asia Selatan, Timur, dan Tenggara, termasuk kita. Dan lagi-lagi gara-gara si Peyang dan si Pala Kuning itu, Iran jadi memportal atau mencekik Selat Hormuz sehingga akses itu ketutup. Otomatis jalur minyak menjadi seret dan harga minyak dunia membalon. Kalaupun ada yang bisa beli, ya mereka yang sanggup, yang punya duit untuk bidding harga tinggi. Misalnya Jepang, Korea, China. Plus, per hari video ini dibuat, si Mamang yang satu ini bilang bahwa cadangan minyak dalam negeri kita adalah 20 hari saja. Nggak tahu ini tayangnya kapan, mungkin udah 15 hari ketika ini tayang. Yang artinya otomatis kita harus bikin efisiensi demi ketahanan energi. Efisiensi. Jadi, pangkas MBG. Mana mau babe kita dipangkas mainannya. Tapi jujur ini nggak main-main. Karena krisis energi itu bisa bikin inflasi tajam. Karena kalau harga minyak naik, otomatis harga distribusi logistik dan sebagainya ikutan naik. Harga barang semuanya ikutan naik. Ketika semuanya naik, daya beli akan kelibas dengan mudahnya. Dan kalau itu berkepanjangan, bisa-bisa ujungnya adalah krisis ekonomi. Semua orang mencari solusi, Tom Lembong lagi buntu solusinya karena di podcast Malaka dia benar-benar ngerasa stuck. Dan dia ngajakin semuanya untuk mikirin cari solusi. Everybody cari solusi. Ada satu solusi dari babe kita, presiden kita tercinta. Dia meminta konversi motor bensin ke motor listrik sebagai solusi krisis energi kita. Ya udah, ikutin aja yuk, ikutin. Mari kita bahas konversi motor listrik. Ke situ aja dulu. Ide dasarnya sebenarnya cukup sederhana, yaitu efisiensi demi ketahanan energi. Dan ini diterjemahkan sebagai pengurangan ketergantungan pada bensin atau pada BBM.
Sehingga diperlukan konversi ke motor listrik. Meskipun ini lebih terdengar sebagai agenda global daripada solusi nasional, tapi pertanyaannya apakah konversi ke listrik itu adalah satu-satunya solusi? Karena ingat loh, yang namanya motor listrik itu tetap pakai energi listrik. Di level kendaraan amat sangat ideal. Motor listrik itu ramah lingkungan, ringan, silent, nggak berisik. Tapi di level sistem energi, tantangannya tetap besar. Karena tetap bergantung pada pembangkit listrik, ke charging station, ke proses transisi, investasi, banyak lagi, duit tuh semua. Dengan kata lain, ekosistemnya tetap kompleks. Tetap keluar duit untuk investasi nasional juga, spending. Sementara kita kan targetnya adalah efisiensi nasional, saving. Ini kenapa jadi kayak lingkaran setan begini? So, apakah konversi motor bensin ke motor listrik adalah satu-satunya solusi? Kalau mau jujur, ada satu kendaraan yang jarang banget dianggap di diskusi besar soal energi. Sepeda. Yes guys, ini masih channel sepeda. Gue nggak kemana-mana. Anyway, kalau kita bicara sepeda, ini adalah kendaraan yang nggak butuh bensin, nggak butuh charging station, nggak butuh space yang besar, dan nggak butuh baterai yang gede. Karena energinya cuma satu, tenaga manusia. Dan lu bisa bayangin kalau ini dipakai oleh manusia produktif di Indonesia. Cakep. Kita bicara efisiensi energi, sepeda itu amat sangat luar biasa. Sejak 1 abad lalu, sepeda udah dikenal sebagai salah satu kendaraan yang paling efisien yang pernah diciptakan oleh manusia. Malahan sampai jadi kendaraan darurat taktis ketika perang. Karena dengan energi yang relatif kecil, manusia bisa bergerak sangat jauh. Lu bisa bayangin, tenaga yang kita gunakan untuk satu langkah, itu kalau diterapkan pada sepeda, hasilnya setara dengan jarak 10 langkah. Seajaib itu, secanggih itu sepeda sebenarnya. Dia memperbesar kemampuan tubuh manusia untuk bergerak. Secara mobilitas non-BBM, sangat efisien. Bahkan kalau tetap mau bicara tentang listrik, sekarang sepeda ada yang versi modernnya. E-bike. E-bike adalah sepeda listrik dengan pedal assist. Dibutuhkan tenaga kita untuk menggerakkan motornya. Menariknya dari e-bike adalah konsumsi listriknya itu jauh lebih kecil dibanding motor listrik. Jadi nggak perlu charging station khusus. Di rumah aja lu bisa tinggal colok. Atau baterainya bisa dicopot dari sepeda, colok ke colokan rumah. Sesederhana itu. Dan kalaupun baterainya keburu habis, lu tetap bisa jalan. Karena fungsi sepedanya nggak hilang. Lu tetap bisa goes dan tetap jalan. Lu nggak akan mogok dan stuck di jalanan. Jadi mau lari kemana? Secara rasional, sepeda adalah alat mobilitas yang terbukti sangat-sangat resilient. Tapi sebenarnya ada yang lebih penting dari soal kendaraannya, atau bahkan dari soal BBM-nya sih. Jadi ada yang lebih esensial dari itu. Kuncinya ada di desain ekosistem mobilitas manusia perkotaan. Bagaimana kita mendesain ekosistem mobilitas. Dan gue adalah saksi mata bagaimana ekosistem mobilitas dibangun oleh sebuah negara atau sebuah kota deh ya, sehingga menjadi sebuah kultur transportasi yang sangat efisien. Di mana? Di Jepang. Di Jepang, untuk bikin ekosistem mobilitas yang efisien, itu solusinya sederhana. Jadi, masyarakat Jepang itu pekerjanya biasanya tinggal berada di pinggiran kota. Kadang-kadang jauh di pedesaan malah. Dibiarin aja gitu di luar. Jadi mereka terbiasa untuk naik sepeda menuju ke stasiun kereta. Sampai sana, mereka parkir sepedanya yang udah disiapkan oleh Pemkot di setiap train station, lalu dia naik ke atas keretanya menuju ke pusat kota, downtown. Sampai sana, turun dari kereta, dia mau nerusin jalan bisa, atau dia justru menuju ke parkiran sepeda lagi, ambil sepeda kedua. Dari situ dia baru jalan menuju ke tempat kerja. Ini yang biasa disebut first mile and last mile mobility. Sepeda, kereta, sepeda. Pulangnya, sepeda, kereta, sepeda. Dan gue lihat itu di depan mata, betapa efisiennya dan damai dan clean dan indah banget. Keluarga pada sepedahan lucu sekali. Costnya berapa?
tiket kereta, sepeda. Sama mungkin sewa sepeda. Karena di sana terbiasa untuk bike sharing atau rental sepeda yang cukup pakai QRIS, jeder lu pakai 12 jam, pakai berapa, adalah mereka aturannya sendiri. Kalaupun mau pakai sepeda pribadi, ya tinggal beli 2 sepeda yang harganya pun masih lebih murah dibanding 1 motor. Tiba-tiba disajikan dengan pemandangan ini guys. Kayaknya tempat penyewaan sepeda. Ada beach cruiser. Wah, keren gila. Wah. Murah, bersih, nggak perlu pakai BBM. BBM cuma dipakai di kereta, yang sudah selayaknya lebih efisien dipakai oleh ribuan orang sekaligus, bukan kendaraan pribadi. So, tadi adalah cost untuk orang per orang, kan? Nah, sekarang gimana dengan cost di perkotaan? 1, mobilitas tetap cepat. Energi yang dipakai relatif kecil karena sepeda, kereta yang dipakai untuk ribuan orang, dan sepeda lagi. Sesederhana itu, seefisien itu. Yang ketiga, lahan parkir juga kecil karena dimensinya adalah dimensi sepeda. Kota otomatis berjalan dengan efisien. Artinya, konsep, policy, infrastruktur, dan semua sistem yang sengaja dibangun oleh negara menjadi ekosistem yang berkesinambungan antara transportasi umum dengan transportasi pribadi. Dan ini pun sepeda bentuknya, bukan motor, bukan mobil pribadi, sepeda. Ekosistem inilah yang membuat kultur mobilitas di Jepang menjadi sangat efisien. Anjir, sepedanya lucu-lucu. Sepedanya lucu-lucu. Juara nasional. E-bikes-nya, throttle base e-bikes-nya keren-keren. Di sini roda 2 tuh cakep-cakep kalau di sini. Itu. Kamu juga cakep ya? Ya. Yoi. Tapi dari lu pasti ada yang nyaut. Tapi kan om capek kalau koes panas-panas di perkotaan. Pasti ada yang gitu kan? Hei, ini gua kasih tahu aja ya. Di Tokyo itu 57% sepeda komuter itu yang naikin adalah cewek. Dan sisanya justru lebih menderita karena sisanya nggak milih sepeda, milih jalan kaki, jalan kereta, jalan. Dan mereka di 4 musim. Winter, autumn, spring, sama summer. Winternya menggigit kayak lu masuk kulkas pabrik, sementara summernya sama aja kayak Jakarta. Ngelekep-ngelekep juga, sama aja. 4 musim hidupnya lebih berat dibanding kita. Dan apakah seberat itu? Gue sendiri ngerasain kok. Jalan kaki berkilometer-kilometer. Asik-asik aja, capek tapi happy gitu. Naik turun kereta, jadi ngitung waktu berangkat, waktu pulang, jadi ngitung ongkos yang paling efisien berapa, gue mesti pakai kereta stasiun yang mana, pakai sepeda bisa lebih singkat atau jalan kaki lebih singkat. Jadi ngitung. Efisiensi terjadi dari individu orang per orang yang akhirnya menular menjadi efisiensi secara publik. Bergerak gitu kayak pembuluh darah gitu. Kota tuh seperti pembuluh darah. Nggak stuck gitu. Dan nggak buang-buang BBM. Nah, sekarang kita bandingkan dengan kondisi kota-kota yang ada di Indonesia. Sebagian besar infrastruktur dan alokasi BBM itu biasanya dibuang lebih banyak untuk kendaraan, mau motor atau mau mobil pribadi. Sehingga ekosistem yang terjadi adalah 1, jalan besar itu dipakai buat motor dan mobil pribadi. Yang kedua, SPBU ada di mana-mana, otomatis makan ruang. Yang ketiga, lahan parkir. Ini lebih lagi makan ruang, parkiran mobil atau parkiran motor. Yang berikutnya, produsen senang karena semua orang beli mobil dan motor pribadi, otomatis yang namanya kredit kendaraan bermotor jadi jauh dipermudah. Impact-nya dari 4 ini yang kepikiran sama gue adalah apa aja? 1, kejubelnya populasi kendaraan motor dan mobil pribadi. Dan otomatis itu bikin kemacetan di mana-mana. Ketika semua mobil macet, semua motor macet, berhenti di jalan, otomatis yang terjadi adalah pemborosan BBM, buang-buang bensin. Yes, termasuk gua.
ikut meramaikan jalanan ini karena memang udah menjadi kultur. Ekosistem mobilitas yang dibangun memang buat pribadi dan sedikit buat transportasi umum, yang akhirnya gue ikut terjebak, kita semua ikut terjebak di situ. Coba yuk kita berpikir ulang, apakah ini sesuatu yang tepat gitu? Karena ekosistem yang dibangun pertama itu menciptakan ini gitu. Pertanyaannya, di mana posisi sepeda di perkotaan? So, posisi sepeda di jalan raya perkotaan Indonesia itu hanyalah jadi tamu. Bukan karena sepedanya nggak relevan, tapi secara ekosistem mobilitasnya itu tadi yang tidak pernah didesain untuk sepeda. Sejak tahun 2012, teman-teman dari Bike to Work itu memperjuangkan soal hak sepeda untuk ada di jalanan yang sama dengan kendaraan bermotor lainnya. Dan di 2019, akhirnya di Jakarta kita punya jalur khusus sepeda. Dilalah pas zaman COVID, tiba-tiba jumlah pesepeda meledak. Semua orang sepedahan. Jadi menurut gue, ini sebenarnya masyarakatnya cukup siap dengan sepeda. Jadi inget kayak di Jogja zaman dulu tuh, pit-pitan asri, semua orang sepedahan di Jogja. Gue ingetnya itu, sepeda beca gitu. Sangat asri. Tapi hari ini, detik ini, jalur sepeda yang kemarin diperjuangkan itu juga jalur yang tidak pernah dihormati oleh pengendara lainnya. Ya, pemirsa, aksi seorang pesepeda perempuan yang mengadang motor yang masuk ke jalur sepeda di Jalan Jenderal Sudirman viral di media sosial. Video tersebut diunggah melalui akun Instagram komunitas Bike to Work Indonesia. Diketahui peristiwa tersebut terjadi pada Selasa 13 Januari 2026. Aksi itu dilakukan oleh seorang pesepeda wanita yang memblokade jalur sepeda dari pemotor di kawasan Sudirman Tamrin. Petugas Satpol PP pun sempat mendatangi lokasi untuk berdialog dengan perempuan tersebut. Was-was pasti. Kalau kadang kita lagi sendiri itu di belakang banyak motor, mau kasih lewat, nggak enak, mau nahan juga nggak enak gitu. Jadi serba salah sih sepeda kalau itu. Baik. Pak, ini kalau misalnya nih yang pemotor suka melanggar nonton, untuk terakhir Pak, boleh nggak dikasih pesan deh Pak, gimana? Untuk penonton, pemotor, sebaiknya kalau ada sepeda lewat, jangan dibel, jangan disuruh buru-buru, biarkan dulu lewat dulu lah. Ini kan haknya pesepeda juga ini. Ada satu ironi menarik di sini. Indonesia sebenarnya adalah salah satu produsen sepeda terbesar di dunia. Sepeda-sepeda bikinan kita itu dipakai di banyak negara. Tapi di kota-kota kita sendiri, sepeda justru nggak punya tempat. Pertanyaannya masih tetap sama. Kenapa sepeda nggak pernah masuk ke diskusi kebijakan energi? Menurut gua, kemungkinannya adalah buat para stakeholder ngurusin sepeda mah nggak ada cuannya. Mendingan juga main MBG. Atau mungkin ada cuan di impor BBM. Ini juga belum bicara tentang bahan bakar untuk pabrikan, atau untuk daerah, atau untuk ibu-ibu masak di rumah, restoran, dan sebagainya. Lu kebayang nggak kalau gas habis juga? Semua cuma gara-gara si pala kuning dan si pala peang itu. Oke guys, kalau lu punya ide lain, please tulis di bawah, mari kita diskusikan. Gua kira-kira demikianlah ratapan gua hari ini. Thanks for watching and I'll see you in the next video. Let's do this guys. Rock and roll.